Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali jumpa dengan saya Jutama dari Indonesia. Nah, kita tahu di bola sepak Malaysia kali ini Johor Darul Ta'zim mendapatkan exposure lagi ya, walaupun kita tahu JDT selalu menjadi headline ya untuk update bola sepak Malaysia. Tapi ini kaitannya dengan Radamel Falcao ya. Dan bagaimana kemungkinan Radamel Falcao ini join dengan Johor Darul Ta'zim? Aku sebenarnya sudah pernah buat video soal Falco ke JDT yang nampaknya agak sukar, tapi mendekati ke sini tuh nampaknya probability-nya makin besar ya, kesempatannya makin besar. Nah, kita coba ulas sedikit lah ya, bagaimana Falcao ini dikaitkan dengan Johor Darul Ta'zim ya. Kita tahu juga Falcao sempat mengucapkan di posting di official Johor, dan nampaknya makin ke sini ini makin dekat. Dan ini juga sudah direspon oleh Tano ataupun juru latih dari Johor Darul Ta'zim ya. Kita coba ulas sedikit ya. Kita tahu awalnya tuh gara-gara yang makin kuat itu ketika ada media Spanyol yang dedahkan Radamel Falcao bakal sertai JDT ya. Ini misalnya aku baca artikel dari Voket.com ya. Salah sebuah media Spanyol, Marca kita tahu media yang besar, melaporkan penyerang Rayo Vallecano Radamel Falcao bersedia untuk menyertai juara bertahan Liga Super ya, Johor Darul Ta'zim. Kontrak Falcao bakal berakhir pada bulan Juni, dan ini menurut laporan media tersebut beliau bersedia untuk mencoba cabaran baru dengan beraksi bersama JDT. Usianya 37 tahun ya. Dan kalau kita tengok, memang di Transfermarkt sendiri Radamel Falcao berakhir Juni ya 2023. Radamel Falcao sedang menilai tawaran yang ada untuk segera menandatangani kontrak bersama juara 10 musim terakhir Liga Super Malaysia dan pemenang Piala Malaysia baru-baru ini, Johor Darul Ta'zim, yang kini dibimbing oleh Esteban Solari. JDT yang dimiliki oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim mau menandatangani penyerang Kolombia itu selama 2 musim, dan dia akan terus menjadi duta untuk klub dan bandar itu selepas itu. Sementara menunggu rundingan terakhir, penyerang itu sudah menunjukkan dirinya bersedia untuk menghadapi cabaran baru. Sekiranya bekas penyerang Chelsea dan Atletico Madrid itu menandatangani kontrak bersama JDT, maka beliau akan menjadi pemain berprofil tinggi kedua yang menyertai skuad Harimau Selatan selepas Pablo Aimar pada musim 2013. Falcao mulai beraksi bersama Rayo Vallecano sejak musim 2021, di mana beliau sebelumnya menyarungi jersey klub Turki Galatasaray selama 2 musim. Sebelumnya beliau pernah beraksi dengan beberapa klub ternama di Eropa, Porto, Atletico Madrid, AS Monaco, Manchester United, dan juga Chelsea. Nah, pemain berusia 37 tahun itu bakal bersaing dengan Bekson da Silva, Fernando Forestier, dan juga Diogo Luis Santo sekiranya menyertai JDT. Nah, ini yang menurut aku sebenarnya mendatangkan Falcao, kalau dilihat kebutuhan untuk penyerang, agaknya ini tak terlalu berefek ya, karena kita tahu juga Bekson da Silva masih perform baik ya. Kemarin juga cetak jaringan di matchday pertama Liga Super Malaysia, dengan capaian Brixton di musim sebelumnya juga sangat banyak. Kemudian sudah ada pelapisnya di Luis Diogo ya. Walaupun Diogo belum menunjukkan performa seperti sebelum-sebelumnya, tapi itu udah cukup pelapis yang sepadan. Nah, kalau misalnya tambah lagi Radamel Falcao, dan 3 striker ini secara usia juga sangat tua ya. Udah tua lah, kecuali Bekson da Silva. Nah, tapi kalau di sisi yang lain ya, mungkin ini sangat membantu. Walaupun sebenarnya nama JDT sendiri kalau sudah di regional Asia atau Asia Tenggara, sebenarnya sudah banyak sekali lah ya exposure ataupun pemberitaan soal JDT. Jadi sebenarnya menurut aku juga tidak terlalu ini. Tapi aku tak tahu apa, pasti TMJ kalau misalnya memang mendatangkan Radamel Falcao, pasti ada sisi lain yang memang itu akan bernilai baik ya untuk Johor Darul Ta'zim. Nah, kemudian kalau aku baca lagi dari Makan Bola ya, ini juru latih JDT sudah memberikan komentar. Ini didehkan dari makanbola.com ya. Tano Solari akhirnya buka mulut tentang Radamel Falcao ke Johor Darul Ta'zim. Ketua juru latih Johor Darul Ta'zim, Tano Solari, akhirnya memberi jawaban mengenai kemungkinan penyerang berbisa Kolombia Radamel Falcao ke klub tersebut. JDT dilihat sedang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bekas bintang Atletico Madrid ini setelah melakukan beberapa kali percobaan sebelum ini. Perkara ini sudah tentu mendapat perhatian pengendali kelahiran Argentina itu, sambil tidak menolak kemungkinan perpindahan ini terjadi.
Kita tahu terdapat banyak kemungkinan tentang perkara ini, khususnya untuk perpindahan Falcao, dan ini merupakan satu perkara yang bos kami TMJ sedang usahakan. Saya tidak boleh berkata banyak, tetapi klub besar seperti JDT tahu ada ruang kemungkinan perkara ini terjadi, tetapi hanya bos TMJ yang akan menentukan perkara ini, jelasnya. Pengendali berusia 43 tahun itu juga memuji impact yang dibawa oleh pemain barunya seperti André Dos Santos dan juga Oscar Arribas yang segera menyesuaikan diri untuk beraksi bersama pasukan. JDT berjaya menundukkan KLC 3-0 di Stadium Ceras semalam dan kini berada pada tangga kedua Liga Super. Aksi seterusnya akan melibatkan pertemuan JDT menentang Negeri Sembilan yang berlangsung di Stadium Paro Ahad depan. Parway ya. Nah, ini statement dari Tano ya. Di sini ada kata sedang diusahakan ya. Nah, apakah memang benar ya TMJ akan mendatangkan Radamel Falcao ya? Sekali lagi menurut aku secara kebutuhan permainan tak butuh-butuh amat sosok Radamel Falcao ya, tentu saja juga akan menguras kantong dari Johor Darul Takzim ya. Pasti nilainya lebih dari Bengtson dan juga lebih dari Luis Diogo ya. Bagaimana ini punya 3 striker utama mahal, tapi satu saja yang boleh dimainkan karena tipe 3 striker ini kurang lebih agak serupa, khususnya Falcao dengan Luis Diogo. Sedangkan untuk sisi kanan Arif Aiman agak sayang kalau digeser ya. Begitu juga sisi kiri ada Fernando Forestier yang selalu menunjukkan agresivitas beliau. Nah, kalau kita tengok dengan Transfermarkt, memang Radamel Falcao ini akan berakhir kontraknya bulan Juni. Dan kalau memang sekali lagi ya Radamel Falcao didatangkan oleh TMJ, tentu itu adalah sebuah prestasi ya. Bagaimana Radamel Falcao mau untuk berhijrah ke liga yang pasti untuk level Radamel Falcao juga tidak terlalu familiar ya, walaupun mungkin Radamel Falcao dengan TMJ memang punya kedekatan gitu. Mungkin itu faktor TMJ juga ya. Nah, kalau misalnya JDT berhasil mendatangkan ketika bebas kontrak ataupun free transfer, itu tentu itu lebih efisien untuk pengeluaran karena tidak membayar untuk biaya transfer. Tapi walaupun mendapatkan secara gratis untuk transfernya, kalau kita tengok di Transfermarkt, nilai dari Radamel Falcao walaupun sudah berumur itu ada di angka 34,76 miliar. Ini kalau satuannya rupiah ya. Kalau kita melihat daftar yang sama dengan dari Johor Darul Takzim dengan nilai segitu ya, berarti Radamel Falcao nilainya itu kurang lebih 2 kali lipatnya dari Jordi Amat yang kalau kita tengok di Transfermarkt, Jordi Amat sekarang peringkat pertama di atas Forestier, di atas Juan Muniz, di atas Bengtson dan juga di atas Oscar Arribas serta Arif Aiman. Kalau Radamel Falcao join tentu akan menaikkan posisinya Falcao menjadi nomor 1 dengan harga pasaran tertinggi, dan ini juga akan membuat nampaknya JDT akan menjadi klub dengan pasaran tertinggi di Asia Tenggara kalau saja nanti Radamel Falcao join. Nah, memungkinkan juga Radamel Falcao, yang lebih memungkinkan kalau joinnya memang untuk nunggu dulu ini kontraknya berhasil selesai di Rayo Vallecano. Nah, menurut teman-teman sebenarnya butuh nggak sih JDT ini mendatangkan Radamel Falcao? Karena kan kalau di sini memang ada rencana Radamel Falcao ini dibuat juga untuk jadi duta ya, duta JDT ya, dan mungkin memang akan mengatrol nama JDT mungkin untuk di level di luar Asia gitu ataupun di luar Asia Tenggara ya. Tapi kalau untuk kebutuhan tim dalam permainan nampaknya menurut aku tak butuh-butuh amat lah Radamel Falcao ini. Apalagi nilainya pasarannya kemungkinan lebih besar daripada pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim. Nah, menurut korang semua apakah ini akan berlaku ya di bulan Juni ini karena masih cukup panjang Radamel Falcao ini join ke JDT, atau memang nggak kesampaian hal ini? Dan apakah worth it ya mendatangkan Radamel Falcao terlepas dari mungkin secara permainan mungkin tidak terlalu membutuhkan, tapi untuk semua aspek ya, untuk misalnya jualan nama JDT atau faktor-faktor yang lain untuk duta ya, untuk duta klub, apakah worth it dari semua aspek yang dimiliki oleh Radamel Falcao dan kemungkinan dengan gaji yang akan menjadi terbesar di Liga Super Malaysia, worth it tidak untuk mendatangkan Radamel Falcao?
Tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.